Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari berdoa. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan hadirat-Mu memohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan di tengah-tengah kami, agar firman yang akan kami terima kami boleh pahami. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah Tuhan melupakan lebih daripada melupakan mobil yang penyok. Ayat inti Mazmur 51 ayat 11 dan 12. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Suatu hari ketika saya sedang mengendarai mobil impian baru suami saya ke tempat kerja, saya membuat spakbor belakang penyok. Ketika saya menyadari saya tidak bisa memperbaikinya sebelum suami saya mengetahuinya, saya meminta anak-anak saya yang masih kecil untuk memastikan bahwa saya sendiri yang harus memberitahu ayah mereka apa yang telah saya lakukan. Sekitar pukul 17.30 itu, mereka menghentikan dia saat dia berbelok ke jalan masuk. Ayah, tidak akan percaya apa yang ibu lakukan. Apa yang dia lakukan? Ayah, ini sangat buruk sehingga dia tidak ingin kami memberitahu ayah bahwa dia membuat mobil Mercedes penyok. Jadi saat suami saya memberikan ciuman selamat datang, dia sudah tahu tentang penyok pada mobil itu. Saya merasa tidak enak dan ingin segera memperbaikinya. Tetapi dia sangat pengertian. Sayang, saya tidak melihat alasan kenapa kita harus segera memperbaikinya. Mungkin kamu akan merusaknya lagi, dan kemudian kita akan memperbaiki penyoknya sekaligus. Kami tertawa. Dia mencium saya lagi, dan sejauh yang saya tahu, dia tidak hanya memaafkan saya, tetapi dia juga melupakan. Dia memilih untuk tidak mengungkitnya kembali. Dia tidak pernah lagi menyebut tentang penyok itu. Tahukah Anda, kalau Tuhan juga melupakan, ingat semua hal buruk yang dilakukan Raja Daud. Dia melakukan perzinahan, kemudian pembunuhan untuk mencoba menutupi perselingkuhannya. Dan baiklah, jika kita benar-benar mengetahuinya, dia mungkin melanggar semua perintah Tuhan. Namun dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 8, ada referensi yang menarik mengenai Raja Daud. Berikut latar belakangnya. Setelah Daud, Salomo putranya memerintah, dan kemudian kerajaan itu terpecah, dan Yerobeam yang bukan berasal dari keluarga Daud menjadi raja atas 10 suku Israel. Ketika Abia anak Yerobeam jatuh sakit, Yerobeam menyuruh istrinya menanyakan kepada Nabi Ahia apa yang akan terjadi. Inilah pesan yang Tuhan sampaikan kepada Ahia untuk diberitahukan kepada nyonya Yerobeam. Meskipun Tuhan mengambil kerajaan itu dari rumah Daud dan berikannya kepada Yerobeam, tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap menaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Tunggu sebentar Tuhan, apa maksudmu? Daud menaati semua perintahmu dan tidak pernah melakukan kesalahan? Dia melakukan perzinahan dan pembunuhan dan seterusnya. Saat Tuhan mengampuni, tampaknya dia juga melupakan. Sesungguhnya itu adalah kabar baik. Jika Allah mengampuni dan melupakan, bukankah kita juga harus mengampuni dan melupakan orang yang melakukan kesalahan kepada kita? Kiranya Tuhan Yesus menolong kita memahami firman kebenaran ini. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan penuh syukur karena penjagaan-Mu, penyertaan yang sempurna yang kami rasakan. Bahkan Engkau terus layakkan kami ada di hadapan takhta kasih karunia-Mu. Kami boleh datang terus karena Engkau senantiasa mengampuni kami. Kami mau berkarya bagi-Mu hari ini. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau melakukan semua aktivitas kami
Kami percaya di dalam tangan Tuhan ketika kami serahkan, ada sukacita, ada berkat yang akan kami peroleh, dan sukses sorga kami akan rasakan. Karena itu kami mengandalkan Engkau dalam hidup ini dan menyerahkan semua rencana kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Apapun itu Tuhan, di dalam tangan Tuhan kami yakini ada sukacita, ada berkat yang akan terus mengalir. Karena hamba datang dan menyerahkan seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada ke dalam tangan-Mu. Apapun rencana mereka, apapun pergumulan mereka, apapun yang mereka akan lakukan, ketika kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, berkat-berkat surgawi akan melimpah-limpah atas kami. Bukan hanya hari ini, tetapi sampai hari Maranatha. Hamba berdoa mohon berkat-Mu dalam nama Yesus. Amin.